Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku ya. Seperti biasa, kegiatan ibu rumah tangga. Jadi ini aku take video itu di siang hari. Nah tadi malam tuh habis hujan ya. Jadi aku bertiga suami sama Dava itu habis pakai jas hujan tadi malam. Karena kemarin itu aku seharian ada di rumah orang tua aku. Jadi pas malam dijemput itu hujan, terus kita pakai jas hujan. Nah karena ini siang ini udah terik gitu cuacanya, udah lumayan bisa lah ya dijemur-jemur ini untuk jas hujan. Jadi aku jemur-jemur dulu biar cepet kering. Karena kalau misalnya cuma digantung di paku yang untuk cantolan jas hujan itu, yang tadi di teras itu ya, apa sih namanya? Hok ya? Ya di hoknya itu, masa cantelan ya? Di hoknya itu apa karena numpuk-numpuk jadi nggak kering kan, malah takutnya bau. Jadi aku jemur aja lah ini mumpung ada matahari, karena emang bener kan ya sekarang tuh cuaca lagi bener-bener galau gitu loh. Jadi kayak nggak cuma hati yang bisa galau, cuaca juga sekarang bisa galau ya. Bercanda deng. Pokoknya kadang-kadang tuh bisa tiba-tiba panas, bisa tiba-tiba hujan. Nah ini mumpung lagi terang juga ya, aku sekalian aja pengen sapuin ini halaman aku. Seperti biasa kalau udah habis hujan, habis ada angin-angin kencang gitu pasti bakalan ada daun-daun yang jatuh. Cuman kalau di dalam halaman aku tuh lagi nggak terlalu banyak sih ini untuk dedaunannya, jadi aku cuma sapu-sapu seadanya aja. Untuk halamannya juga udah aku sapuin ya buat pasir-pasirnya, jadi sisa daun-daunnya aja. Karena kalau daun-daun gini tuh kayak nggak bisa diprediksi gitu loh kapan dia mau jatuh ke halaman aku. Kalau misalnya pasir itu udah aku jadwalin kayak 2 hari sekali aku bakalan sapuin halaman untuk sapuin pasir-pasir. Tapi kalau daun tuh biasanya setiap hari ya. Tiap hari ada gitu. Kalau misalnya lagi hujan atau habis angin-angin gitu dia pasti jatuh gitu di halaman aku. Oke, ini aku udah selesai serokin untuk yang di dalam halaman. Di dalam pagar maksudnya ya guys. Ini aku sekarang mau lanjut lagi ke halaman di depan pagar aku, dan ini lumayan banyak sih karena tadi tuh malam itu ya bener-bener kenceng banget hujannya, tapi aku tuh emang bener-bener baru gerak gitu loh. Mager banget gitu tadi pagi, kayak udaranya pagi tadi tuh masih sejuk banget gitu loh. Pas udah lumayan panas, aku inget sama jas hujan, ya udahlah aku sekalian aja keluar. Sekalian aku sapu-sapuin juga. Nah ini kalian bisa lihat ya guys, kalau misalnya halaman aku yang di depan pagar itu bener-bener lagi banyak banget ini daunnya. Jadi harus segera dibereskan, karena kalau enggak tuh bener-bener kayak rumah tanpa penghuni gitu, kayak serem banget gitu, kayak rumah angker nanti lama-lama kalau misalnya terlalu banyak dedaunan gitu ya. Oh iya, aku tuh sebenarnya di video kali ini ya ada ngerubah editing sedikit gitu. Nggak tahu sih kalau kalian yang udah biasa nonton aku nggak tahu sadar apa enggak ya. Aku tuh kan biasanya setiap scene gitu, perpindahan adegan gitu, kalau aku pindahin kamera, aku pindahin tripod tuh aku bakalan kasih transisi gitu, kayak transisi kedip gitu ya. Nah cuma di video kali ini ada beberapa part yang aku nggak masukin transisinya gitu. Tapi nggak tahu sih ya, menurut kalian lebih smooth yang mana sih gitu? Lebih smooth aku pakai transisi seperti biasanya, atau lebih smooth aku nggak usah kasih transisi gitu? Karena aku sebenarnya kalau hati aku sendiri tuh lebih kayak harus pakai transisi gitu. Cuma aku pengen nyoba aja sih. Kira-kira hasilnya menurut para yang suka nontonin aku tuh gimana gitu. Boleh deh kalian komen-komen ya guys. Kalian lihat perbedaannya apa enggak? Oh ya by the way, ini pagar aku ternyata kotor banget ya. Aku baru sadar pas aku lihat videonya, ya Allah kok kotor banget itu yang di depan.
Oke, nah aku udah selesai ya guys buat urusan di luar rumah. Sekarang aku mau taruh dulu sendal, terus aku mau masuk lagi ke dalam rumah. Dan aku mau ngeberesin. Ini tadi habis aku sama Dava tuh makan roti. Habis kita duduk-duduk gitu di meja makan, terus belum diberesin. Nah, ini aku mau beresin dulu sisa roti sama sisa minuman juga. Dan ini juga ada obat merah. Tadi tuh aku habis ada luka gitu di tangan. Nah, sekarang mau aku simpan dulu ini di kotak obat. Terus aku lanjut lagi buat beresin ini gelas sama ada mainan Dava ya. Ini tuh balon sabun gitu. Jadi setiap pergi kemana kalau ada yang jual balon sabun, Dava pasti beli. Karena kalau misalnya udah habis ya, terus diisi sendiri, pakai sabun sendiri tuh nggak akan bisa banyak bubble-nya gitu loh. Ada yang tahu nggak sih gimana caranya ngeracik sabunan buat bikin balon gitu? Jadi kan nggak usah beli ya, karena lumayan kan 20.000, 25.000 gitu buat ngebeli balon sabun ini. Oke, lanjut karena ini tadi aku lihat berantakan banget ya di meja belajarnya Dava. Jadi sekalian aja aku beresin. Banyak kertas-kertas gitu. Karena Dava kan kayak suka gambar-gambar, suka nulis-nulis gitu loh guys. Meskipun gak jelas gitu ya, masih abstrak gitu tulisan dan gambarnya. Oke, sekarang udah rapi, aku balik lagi ke sini. Ini adalah mainan-mainan yang nggak pernah bisa rapi susunannya. Karena Dava kan kalau misalnya susun mainan gitu, dia susun sendiri nih untuk mainan-mainannya yang kayak gini-gini yang dia naikin gitu ya. Jadi pokoknya hadapnya ada yang ke kiri, ada yang ke utara gitu lah. Pokoknya beres-beresnya bocil kan. Jadi ini mau aku beresin dulu. Oh ya, jangan salfok, itu ada meja ya guys, meja akuariumnya suami aku gitu. Karena belum di apa ya, belum dipindahin gitu loh ke belakang, masih belum selesai gitu mejanya. Jadi sempit banget ini di kamar. Udah berantakan, sempit lagi ya, masya Allah. Tapi ini pelan-pelan lah mau aku beresin juga. Meskipun kayak nggak bisa beres gitu loh kalau udah mainan gini. Sebenarnya menurut aku udah lumayan kebanyakan, cuman Dava tuh masih mainin semua gitu. Jadi mau dikasihkan ke orang juga kasihan, anaknya masih main gitu kan, masih gantian dimainin. Nantilah kalau misalnya udah nggak kepake gitu, baru aku mungkin bakal kasihin ke orang yang membutuhkan. Oke, nah aku udah selesai guys buat beresin mainannya Dava. Sekarang aku lanjut lagi, dan ini tuh by the way sekarang jam setengah 12 siang ya guys. Dan aku tuh mau ngebersihin ini keramik yang ada di belakang kompor, karena emang udah bener-bener berminyak banget ya guys gitu. Sebenarnya udah sering dilap sih, kayak habis masak itu bakalan aku lap, cuman aku jarang gitu loh bersihin pakai cairan pembersih gini, kayak bener-bener harus deep cleaning gitu sekalian gitu. Nggak tahu juga kenapa ya gitu, kayak bukan jadi kerjaan utama aku gitu. Cuman nggak tahu sih, mungkin setelah ini aku bakalan lebih sering buat ngebersihin ini belakang kompor aku ini ya. Karena ini kan keramik ya, jadi kayak nat-natnya itu udah nggak putih lagi gitu loh. Jadi nat-natnya tuh udah sering kena minyak gitu. Jadi kayak nggak bisa juga sampai bersih-bersih banget. Nah, ini masih aku bersihin lagi. Oh ya, gimana nih guys? Kalian ngelihatnya enak aja nggak sih? Lebih natural mana sih kalau aku edit videonya tuh dengan cara yang kayak gini atau yang sebelumnya gitu? Karena aku tuh juga masih mencari jati diri gitu. Video aku tuh pengennya yang kayak gimana sih gitu? Yang bagusnya tuh seperti apa? Karena kalau kita nggak mencoba, kita nggak pernah tahu ya nggak sih gitu kan? Soalnya yang aku sadarin banget ya gitu dalam dunia per-YouTubean ini bukan apa yang kita suka, tapi apa yang penonton suka gitu. Kalau bisa sinkron, misalnya kita suka dan penonton suka, itu lebih alhamdulillah lagi gitu. Cuman dalam dunia sosial media gini, karena bukan cuma diri kita yang ada di situ gitu, kita juga harus notice, harus perhatiin kira-kira orang itu sukanya apa dan gak sukanya apa. Makanya sampai hari ini tuh bener-bener masih belajar banget. Selain untuk diri sendiri juga, untuk orang lain juga perlu kan gitu. Itu dari pandangan aku ya guys. Karena dalam kita bersosial media ini bukan cuma soal diri kita aja. Oke guys, ini aku masih lap-lap ya buat dapur aku. Pokoknya sampai kinclong. Aku lanjutin lagi buat lap-lap kompor juga, karena udah sekalian megang lap ya, udah sekalian pegang cairan pembersih gini juga, ya udahlah sekalian aja nih aku buat ngelap-lap semua. Anggaplah ini kayak deep cleaning gitu ya, deep cleaning area perkomporan.
Nah ini untuk tungkunya aku pindahin aja dulu biar lebih leluasa. Dan ini tuh kompor gasnya tuh udah lama banget guys gitu, udah jadul lah ya, modelnya juga udah nggak kekinian. Cuman kalau prinsip aku tuh selama itu tuh masih bagus, aku nggak akan ganti dulu gitu. Karena misalnya kita ada rezeki lebih, mending kita beli sesuatu yang emang kita belum punya gitu. Kalau udah punya terus masih bagus, kayaknya tuh sayang aja gitu buat diganti. Ya nggak sih? Karena kalau ngikutin perkembangan zaman atau misalnya ada barang baru kita beli, ada barang baru lagi kita ganti lagi, itu nggak ada habisnya nggak sih? Tapi kalau emang ada uangnya ya nggak apa-apa ya. Tapi balik lagi sih, ada atau nggak ada uangnya, kadang masing-masing orang tuh punya prinsip yang beda. Kalau emang dia merasa butuh baru dia beli, ada juga yang butuh nggak butuh, kalau emang dia kepengen untuk membahagiakan dirinya nggak apa-apa gitu. Jadi bebas sih menurut aku untuk memilih apapun yang kita mau, terus memilih apapun yang orang lain mau, itu adalah hak dari masing-masing orang sendiri. Yang penting nggak ngerugiin siapa-siapa. Oke guys, ini masih aku bersih-bersihin ya untuk kompornya. Tapi kompornya tuh udah nggak bisa kinclong gitu loh. Entah kalau misal pakai Mister Muscle ya. Aku belum pernah gitu soalnya nyobain Mister Muscle. Kemarin tuh mau cari Mister Muscle tapi nggak nemu gitu di supermarket aku biasa belanja bulanan. Oke, udah selesai beresin kompornya, udah dilap-lap gitu. Sekarang aku lanjut lagi ke bawah kompor, karena ini tuh bener-bener banyak harta karun ya, biasanya banyak banget minyak di bawah sini. Karena jarang juga kan dibersihin, yang bener-bener dibersihin gitu. Jadi kayak apa ya, banyak banget lah pokoknya minyaknya yang menggunung dan menumpuk gitu. Jadi ini mau aku lap-lap juga, tapi aku bersihnya pakai tisu guys, karena agak berminyak banget ya. Ntar lapnya jadi kotor banget gitu, jadi kalau misalnya pakai tisu kan bisa langsung dibuang nih tisunya. Itu kalian bisa lihat ya, bener-bener banyak banget minyaknya. Nah aku tuh tadi lihat banget gitu, ini si kompor kok kayaknya nggak bisa bersih-bersih gitu ya. Udah aku lap-lapin juga masih aja kayak kotor banget. Nggak tau lah kenapa ya, nantilah aku coba, siapa tahu dapet gitu ya, nyari Mister Muscle. Cuma ini sebenarnya bukan kotor juga sih, kayak tergores gitu loh guys. Oke lanjut, sekarang aku mau bersihin tungkunya dulu. Nah untuk tungkunya ini sebenarnya udah ada kerak-keraknya gitu, udah susah banget dibersihin. Katanya sih ada ya yang cuma jual tungkunya doang, aku belum pernah nyari sih, karena sejauh ini tuh masih bagus aja sih ini buat tungkunya, cuman dia agak berkerak aja gitu. Nah ini aku lap-lap dulu ya guys untuk minyak-minyaknya, aku lap dulu pakai tisu baru deh aku bersihin. Nah aku tuh ya guys biasanya ngebersihin tungku kompor itu pakai sikat gigi, cuman karena sekarang sikat gigi aku udah pada nggak ada ya, yang bekas, jadi tuh aku ngebersihinnya pakai sikat yang ini, sikat sink inilah. Nggak apa-apa lah ya, nanti kan bisa dibersihin lagi nih untuk sikatnya, dan sikatnya juga setiap habis dipakai tuh langsung dibersihin gitu. Cuman agak susah gitu karena sangkut-sangkut kan, jadi ya gitulah, perlu tenaga ekstra buat ngebersihin tungku tuh ya. Tapi tetap aja nggak akan bisa semulus itu gitu, karena udah banyak minyak dan keraknya juga. Nah ini untuk bagian bawahnya masih bisa aku handle pakai sabun cuci piring. Kalian kalau bersihin tungku kompor gimana nih? Boleh dong di share di kolom komen ya, barangkali nanti aku bisa pakai juga caranya. Nah ini aku skip ya guys untuk cuci tungku yang satunya. Sekarang mau aku keringin dulu, aku taruh aja dulu di wastafel. Oke deh guys, segitu aja kegiatan aku di siang hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan juga share. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.